Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Lasercom Indonesia. Kali ini temanya kursus servicelaptop.com. Kursus servicelaptop.com ya. Ya, teman-teman, di samping saya ini ada salah satu peserta kursus kita, alumni kita periode November 2023. Dan sekarang alhamdulillah di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 ya, artinya beliau sudah 3 bulan di sini dan kita akan tanya-tanya langsung. Oke Mas, perkenalkan namanya siapa, dari mana? Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Muhammad Ariandi Sugeha, berasal dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Oke, panggilannya Mas siapa? Panggilan Rian. Mas Rian, oke. Mas Rian, ikut kursus servicelaptop.com bulan November itu tahunya dari mana? Tahu informasinya dari mana? Awalnya saya itu searching dari Google. Kebetulan saya dapati itu websitenya Lasercom. Yes. Di situ saya cek, saya baca-baca. Di situ ada beberapa materi yang nanti akan diajarkan dan kelas-kelasnya. Yes. Serta saya juga lihat di situ ada beberapa video testimoni alumni sebelumnya. Oke. Nah, dari situ saya pun tertarik untuk kursus di Lasercom. Ya, memang kebanyakan alumni kita itu malah luar Jawa, Mas ya. Kebanyakan Kalimantan, Sulawesi, malah Papua juga. Untuk kelas laptop ya. Tapi kalau untuk kelas handphone kebanyakan itu dari Nusa Tenggara sama Sumatera. Kayak gitu. Oke, kenapa kok pengen kursus di Lasercom? Alasannya apa, Mas? Yang pertama karena sebenarnya niat saya atau tujuan saya untuk menjadi seorang teknisi laptop dan untuk melanjutkan juga usaha dari orang tua saya. Oke. Kemudian saya juga karena waktu di sana kalau tidak salah itu sekitaran 2 minggu. Itu 2 minggu saya lihat permintaan konsumen itu banyak yang kayak mati total gitu, no display, banyak sekali itu selama 2 minggu itu. Makanya dari situ saya pun, kayaknya harus nambah ilmu lagi nih, soalnya dari orang tua dari bapak yang buka usaha belum terlalu mahir juga. Oke, siap. Servis kayak gitu. Karena memang ada permintaan tentang servis yang berat gitu ya, Mas. Tapi memang sebenarnya udah bisa nyervis ringan-ringan ya? Kalau untuk ringan kayaknya cuman ganti-ganti kayak LCD, baterai gitu. Oke, sip lah. Jadi memang Mas Rian ini punya usaha toko komputer di daerah Kota Mobagu ya. Tapi dia mempunyai kendala. Apa kendalanya? Kendalanya dia itu belum bisa memenuhi permintaan dengan laptop kerusakan pada motherboard. Nah, makanya dia pengen upgrade di situ. Nah, oke. Mas kan udah kursus di sini selama materinya berarti 1 bulan ya, kelas ikut basic sampai ke motherboard level ya, dan sudah magang 2 minggu. Oke, materi basic apa ya, kelas-kelas basic apa yang sebelumnya belum bisa dan sekarang diajarkan di sini dan kerasa manfaatnya menurut Mas? Kalau yang basicnya yang pertama paling penting itu SOP dalam membuka laptop ya. Apa-apa yang harus dicabut duluan itu. Soalnya sebelumnya kalau mau buka laptop itu kayak asal-asalan aja, pokoknya yang penting cabut aja. Tapi sekarang udah tahu SOP yang benar. Kita ajarkan dengan SOP ya. SOP yang benar. Kemudian servis-servis kayak ganti engsel gitu, repair engsel, repair engsel, repair keyboard juga. Ya. Diajarin cara nyolder keyboard yang baik biar hasilnya bagus. Nyolder, pegang-pegang alatnya itu. Oke. Kalau sebelumnya kalau ganti keyboard yang disolder itu bisa nggak? Sebenarnya kalau ganti keyboard, kalau keyboard luar saya bisa ganti soalnya cuma dicabut kan. Oke, yang tidak tanam ya? Iya, tidak tanam. Tapi kalau ketemu kasus keyboard tanam gimana tuh? Keyboard tanam biasanya dari bapak. Oh, bapak yang ngerjain. Si bapak yang ngerjain. Oke, gitu. Oke. Kalau untuk materi motherboard Mas, diajarkan apa aja sih selama di sini? Di motherboard karena saya juga tidak mempunyai dasar dalam bidang elektronika. Jadi di sini diajarkan memang dari nol, dari mengenal komponen-komponen elektronika kayak resistor, kapasitor dan lain sebagainya. Terus cara ngecek untuk servis gitu, kayak komponen-komponen apa yang harus dicek
gitu. Sebelum eksekusi pasti ada komponen-komponen yang awalnya harus dicek-cek dulu. Ngeceknya pakai apa itu? Ngeceknya biasa pakai multimeter. Kemudian untuk baca skema juga nanti diajarkan di situ. Penggunaan alatnya pakai apa aja Mas yang dipakai selama di sini? Penggunaan alat ada multimeter, ada blower, terus solder juga ada, sama pinset. Banyak sih. Untuk alat flashing BIOS-nya? Iya, alat flashing BIOS pakai alat namanya RTC itu. RTC, oke. Kalau untuk materi skematik gimana? Diajarkan enggak? Materi skematik ada, nanti diajarkan pelan-pelan nanti diajarkan. Oke. Sekarang udah bisa baca skematik laptop? Ya, alhamdulillah udah bisa. Ya, awalnya memang nggak tahu apa-apa. Oke. Dari Mas Rian itu memang awalnya untuk yang kelas motherboard itu nggak tahu sama sekali, meskipun dia udah punya toko tapi tidak menangani masalah motherboard. Jadi dia komponen elektronika pun nggak tahu. Nah, kenapa kok saya panggil ke sini buat saya tanya-tanyain? Karena selama 3 bulan ini memang perkembangan Mas Rian itu bagus. Pertama dari segi mentalnya, ya, yang dia itu selalu berjuang meskipun banyak kendala yang dihadapi selama magang. Ya, meskipun ada hasilnya ya, dari 20-an laptop yang dia kerjakan itu ada 5 yang berhasil, nanti boleh diceritakan. Terus gini, ketika melihat peserta lain yang kadang itu ketika magang mut-mutan Mas, ya, ketika magang mut-mutan, tapi saya melihat Mas Rian ini ya, itu setiap hari datang magang, ya. Dan kadang pun kalau ketika izin magangnya itu kan nggak kewajiban ya, maksudnya magang itu opsional, boleh diambil boleh tidak. Tapi ketika dia posisi magang dan dia nggak berangkat pun dia izin gitu loh, malah kayak udah kerja di tempat saya, padahal ya juga nggak digaji, dia magang. Cuma memang di magang ini dia dapat momen-momen yang menurutku bagus kayak gitu. Oke, terus selama kursus ini yang terkesan apa Mas? Kursus? Yang pastinya waktu kursus hal-hal yang mengesankan dari awal masuk kursus, masnya sama mbaknya di sini sangat ramah. Alhamdulillah. Sangat ramah, terus selalu membimbing lah saya selama di sini. Oke, sip lah. Nah, terus naik ke sini dari Kota Mubagu naik apa itu? Dari Kota Mubagu naik pesawat. Naik pesawat. Biaya pesawat dari sana ke sini berapa? Kalau untuk waktu itu sekitaran 2 juta, jadi 2 juta lebih. Ya Bos, artinya biaya kursusnya sama biaya airportnya ya, biaya pesawatnya, tiketnya itu hampir sama ya teman-teman kalau dijumlahkan ya. Jadi teman-teman memang untuk mencari ilmu itu nggak ada yang mudah ya. Mungkin kalau di YouTube ya kita kelihatannya mudah, tapi untuk menjalin relasi, berjuang, belajar itu memang biayanya nggak sedikit juga. Tapi insya Allah nanti hasilnya bisa lebih banyak dari apa yang diinvestasikan. Nah, terus selama magang ya, udah ngapain aja Mas selama magang Mas? Udah ada beberapa laptop yang ada mati total, ada yang no display. Oke, jadi memang saya tempatkan karena dia udah untuk kerusakan ringan ya, itu sudah insya Allah dia udah bisa ya, saat kerja itu udah oke lah, penggantian part sudah oke, repair engsel ya, udah SOP-nya dengan dijalankan dengan bagus. Cuma ini untuk motherboard memang dia butuh saya saya kasih bahan terus. Nah, dari sekitar 20-an bahan dia ada 5 kerusakan yang bisa dikerjakan. Contohnya apa aja Mas dari 5 itu? Dari 5 itu ada flashing BIOS yang ringan-ringan. Oke. 2 ringan ya? Iya, 2 ringan. Terus yang 3 yang agak lumayan berat. Ya, agak berat. Itu ada no display sama mati total 1. Oke. Coba Mas ceritakan Mas yang dari no display apa, yang mati total apa, yang BIOS kasusnya apa, coba Mas. Kalau yang no display itu waktu itu merek HP. Laptop merek HP itu IC-nya yang nggak keluar. Ya. Jadi terpaksa harus diganti lagi IC-nya. Oke. Yang nggak keluar apanya itu? Tegangannya kah? Enable-nya. Tegangan enable ya? Oke. Pertama HP dia no display karena enable dari yang dikeluarkan IC nggak keluar. Akhirnya dia diganti IC. Terus apalagi Mas? Yang kedua itu merek Lenovo. Kerusakannya itu gerbangnya di bagian baterai itu rusak. Oke. Sebelum gerbang-gerbangnya Mas, kasusnya kan no display ya. Kita
disclaimer dulu, kasusnya no display. Jadi laptopnya hidup, bisa hidup, tapi nggak mau nampil. Nah, titik kerusakannya di mana? Kerusakannya itu karena ada yang bocor di bagian MOSFET-nya itu. Oh, MOSFET ada yang bocor. Kalau yang nggak tahu apa itu MOSFET, coba Mas jelaskan sedikit tentang MOSFET itu apa? Jadi kalau MOSFET dia ada NPN sama PNP, tapi yang paling sering ada itu biasanya tipe N channel sama P channel. Oke, N channel sama P channel. Oke, fungsinya untuk apa itu komponen tersebut? Untuk proteksi ataupun untuk gerbang ya? Gerbangnya. Siap. Ada kaki apa aja di situ di MOSFET? Biasanya ada 3 kaki untuk gerbang, drain-nya sama source-nya itu. Oke, jadi ada 3 gerbang, drain, source sama gate ya. Jadi teman-teman tetap tentunya diajarkan tentang sedetail itu ya, bagaimana arus itu bekerja, bagaimana itu tegangan bekerja, itu kita sampaikan juga. Jadi memang dari teman-teman yang masih nol ya jangan khawatir, tetap kita bimbing insya Allah dengan sabar, dengan metode yang kita selalu perbaiki dan sesuaikan dengan realitas yang ada. Ya, kita belajar banyak-banyak ternyata di materi lapangan nggak ada, yaitu agak mubazir juga, tapi memang itu sebagai pengetahuan. Oke, yang selanjutnya Mas ada apa lagi? Selanjutnya itu ada kasus mati total Asus VivoBook. Oke. Di situ saya dapati ternyata ada kapasitornya yang short. Short itu apa Mas? Short itu kayak kalau situ posisinya kapasitornya itu kosong sih. Oh, kosong. Emang udah kayak nyambung sama groundnya. Oke. Berarti konslet ya? Iya, konslet. Oke. Nah, bagi yang nggak tahu short itu apa? Short itu konslet. Konslet itu apa? Jalur positif terhubung langsung dengan power jalur negatif atau ground. Itu namanya konslet ya, teman-teman. Nah, terus diapakan tuh? Setelah ketahuan komponen yang konslet, terus diapakan? Saya ganti. Diganti ya. Kapasitor diganti dengan kanibalan. Oke. Kebetulan untuk seri VivoBook itu ya, itu kebetulan yang nerima dari konsumen saya sendiri. Ya, ketika saya terima, saya cek memang laptop itu mati. Ya. Dan kebetulan baterainya katanya sebelumnya baterai drop, tapi dipakai aja akhirnya dia mati. Dan setelah itu ketika saya terima, saya suruh ngerjakan beliau. Ya. Biar dia paham bagaimana cara mengerjakan dari awal laptop masuk sampai akhirnya berhasil. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya berhasil. Itu kita ngasih ke konsumen berapa Mas? Harga servis mati total? Itu untuk mati total dia kalau nggak salah 650. Oke. Plus alhamdulillahnya dia ada baterai rusak juga ya. Terus ganti baterai. Berapa itu baterainya? Ganti baterai 8,5 kalau nggak salah itu. 8,5. 850.000. 8,5. Iya, berarti totalnya sekitar berapa tuh? 9 tambah 5, 1,5 juta Bos. Ya kita dapat 1,5 juta modal baterai. Alhamdulillah ya, itu cukup lumayan bagi kita ya. Apalagi nanti teman-teman ada di daerah, itu mungkin biaya servis bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, mungkin dari pengalaman ini, dari kursus ini bisa kasih tips buat teman-teman yang pengen kursus apa Mas? Ya, untuk teman-teman yang pengen kursus atau ingin memulai jenjang karir di teknisi laptop, bisa datang ke Lasercom, kursus servis laptop Lasercom Jogja. Untuk teman-teman yang memang merasa belum mempunyai pengalaman dan belum mempunyai pengetahuan di bidang elektronika laptop, nanti di sini akan diajarkan memang dari nol, dari memang dasar sekali, dari basicnya. Dan untuk teman-teman, pesan saya jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena dari kesalahan tersebut kita bisa terus mengupgrade diri dan bisa terus untuk belajar. Oke, jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar. Wah, quote paling keren. Oke, terima kasih banyak Mas ya, Mas Rian ya. Kebetulan ya tanggal 21 22 besok hari Mas Rian udah izin pamit pulang ya. Saya doakan Mas Rian selamat sampai kotanya, usahanya bisa berkembang ya, ilmunya bisa bermanfaat sehingga bisa mensejahterakan Mas sendiri, keluarga sendiri, bahkan orang lain. Itu mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman kalau yang berminat kursus akan saya ajarkan dari
level pemula sampai level motherboard maupun ke resistor level. Ya, terima kasih. Gitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.